Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat memasuki akhir pekan hari ini. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, akan menjadi membekali hati pikiran kita, sehingga kita menjadi diarahkan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada akhir pekan ini diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Togu mahita marsitiopan tu arop nirohatta nadung taukui akke haposan do Elohim patulskon do janjinia. Dalam bahasa Indonesia, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjalani hari-hari kita, terkadang kita dihadapkan dengan tantangan yang begitu berat, yang tidak bisa untuk kita elakkan. Terkadang juga dihadapkan dengan kegagalan-kegagalan yang beruntun dari satu kepada yang lain. Sehingga banyak orang yang menjadi menyerah dan mengatakan bahwa dengan kata pesimisme, memang sudah takdirku menjadi begini. Kalimat ini sesungguhnya bukanlah yang merupakan sebuah kalimat yang Kristiani. Ketika kita hanya mengatakan bahwa takdirku yang menjadi begini, karena orang Kristen itu adalah orang yang hidup di dalam pengharapan. Pengharapan itu secara praktis sering kita lakukan. Mengapa kita menanam sebuah tanaman yang belum tentu kita tahu hasilnya? Karena kita berharap apa yang kita kerjakan itu akan menjadi berbuah baik. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, yang pasti kita berharap dia akan menjadi semakin lebih baik daripada diri kita sendiri. Kemudian banyak tindakan-tindakan pengharapan yang kita lakukan sesungguhnya di dalam keseharian kita masing-masing. Dan pada firman Tuhan hari ini, soal iman, kita juga diajak untuk berharap. Dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Berpegang teguh kepada pengakuan terhadap pengharapan. Artinya, di dalam kehidupan kita, hidupkan sebuah pengharapan. Ketika pada saat ini banyak persoalan yang engkau hadapi, hidupkan pengharapanmu bahwa engkau akan ditolong Tuhan dan akan dilepaskannya dari persoalanmu. Ketika pada saat ini engkau banyak dibenci oleh orang lain, hidupkan pengharapanmu dan hidupkan imanmu yang mengatakan bahwa ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang mengerti, dan yang akan memberikan kebaikan di balik sebuah penderitaan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita juga perlu dihidupkan sebuah pengharapan agar kita memang tetap fokus kepada iman kita. Pengharapan di berbagai situasi, keadaan yang kita hadapi perlu untuk kita nyalakan agar kita tetap fokus kepada Kristus Yesus sebagai sumber pengharapan itu. Terkadang memang pengharapan itu dihadapkan dengan sebuah krisis yang sangat berat. Namun kalau kita yakin bahwa Yesus yang memberikan pengharapan itu adalah setia, artinya keadaan, waktu, dan situasi tidak akan merubah janji Allah dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa apa yang sudah difirmankan oleh Allah, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita akan diwujud nyatakannya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Apabila kita menyadari ini, barang tentu kita tidak akan menjadi putus asa ketika banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi.
kita akan tetap fokus kepada kehendak Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba mari kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, mengapakah orang menjadi tidak berbuat baik dalam kehidupannya? Karena dia merasa tidak ada gunanya baik. Padahal Allah mengatakan bahwa Allah memperhitungkan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapakah orang menjadi putus asa di dalam beriman dalam kehidupannya ketika banyak persoalan dan banyak tantangan, banyak sebuah kegagalan dalam hidupnya? Karena memang pengharapannya telah hilang. Namun ketika kita berharap kepada Tuhan dan kita akan memetik janji yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Dalam Wahyu sangat jelas, peganglah apa yang ada padamu, sehingga tidak ada yang mengambil mahkotamu. Artinya, ketika kita sudah mempercayai Allah, dalam segala keadaan tetap berharap kepada Allah, karena Dia adalah setia. Setia artinya, Dia tidak akan mungkin mengingkari apa yang sudah dinyatakan dan dijanjikannya. Ia akan mewujud nyatakan apa yang sudah difirmankannya kepada kehidupan kita. Maka mari tetap hidup di dalam pengharapan, dan biarlah pengharapan yang kita hidupi tersebut tetap kita laksanakan, karena Dia yang adalah Allah tetap setia kepada janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada akhir pekan ini Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup di dalam pengharapan. Banyak hal yang terjadi bagi kehidupan kami yang membuat kami putus asa, yang membuat kami untuk menjadi merasa lelah untuk melakukan kebaikan. Namun ketika kami menyadari bahwa pengharapan kami tidak akan sia-sia karena Allah kami adalah setia, maka kami akan tetap memegang pengharapan kami. Hamba berdoa kepada setiap yang mendengarkan firman ini, teguhkan mereka, kuatkan mereka, dan biarlah pengharapan yang ada bagi mereka tetap menyala, sehingga kemuliaan Tuhan tetap nyata. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah firman ini menjadi bahagian kehidupan. Dan hamba berdoa kepada setiap yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam pekerjaan mereka satu pekan yang dilalui, biarlah berbuah sukacita, berbuah berkah di dalam kehidupan mereka, sehingga kami menjalani hari-hari kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan doa kami dalam Kristus Yesus. Amin.